Disinilah baru kita ketahui kemampuan Raja Oza yang sebenarnya. Di malam itu, para penduduk kota Basingsei dari negara pengendali tanah berusaha menyelinap untuk membunuh Raja Api Ozai guna menghentikan peperangan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka dipermainkan oleh seorang gadis bernama Azula, yang merupakan adik Pangeran Zuko. Masyarakat pengendali tanah tersebut langsung dibakar hidup-hidup oleh Raja Api Ozai dengan jurus-jurus apinya. The one who will restore balance to the world. One who has returned to us. Kemudian Raja Ozai juga menunjukkan sebuah surat yang dikirim oleh Komandan Zhao bahwa Pangeran Zuko telah menemukan Avatar. Mendengar hal itu, Azula yang juga berambisi terhadap Avatar menjadi iri dengan pencapaian Pangeran Zuko. Sementara di tempat lain, Aang dan teman-temannya sedang menuju ke suku air utara. Di tengah jalan, tanpa sengaja mereka melewati kota Umazu, sebuah kota milik negara pengendali tanah yang merupakan benteng terakhir mereka yang sampai sekarang masih berdiri kokoh meskipun terus-terusan diserang oleh negara api. Mereka pun berhasil masuk ke kota itu berkat bantuan dari seorang pemuda bernama Jet, yaitu pemuda pejuang yang ingin membalas dendam kepada negara api karena telah membunuh kedua orang tuanya. Are we now, Smeller Bee? Freedom fighters! Kemudian di tengah lautan terlihat Zuko, Iroh, dan Zhao yang sedang berdiskusi mengenai kemungkinan keberadaan Aang. Mereka berasumsi bahwa Aang akan menuju ke kota yang tidak ada penduduk dari negara apinya. Dan menurut dari informannya Zhao, Avatar akan singgah di kota Umazu, karena kota itu adalah salah satu kota yang sulit untuk dijangkau oleh pengendali api. Tapi masalahnya adalah bahwa Zuko tidak bisa membawa pasukan, sehingga hanya Zuko dan Paman Iroh lah yang akan menyusup ke dalam kota itu. Our ship has arrived. Perfect timing. To the Fire Nation. Kembali ke Aang yang terlihat ia sangat menikmati suasana di kota Umazu. Kota yang sangat ramai dengan perniagaan dan dijaga ketat oleh tentara kerajaan tanah. Dan ketika Aang berjalan-jalan di tengah kota, ia melihat seorang pengendali udara yang sedang terbang. Aang pun langsung menghampirinya. Ternyata pemuda yang bernama Theo itu adalah orang biasa yang mempunyai keterbatasan fisik dan menggunakan sebuah alat untuk membawanya terbang. Alat itu merupakan buatan ayahnya sendiri yang bernama Pak Parto, yang merupakan seorang ahli mekanik kerajaan tanah. Seperti kebanyakan anak kecil pada umumnya, mereka pun langsung akrab dan bermain bersama dengan alat terbangnya. Namun suasana itu terganggu dengan munculnya ledakan besar dari sebuah rumah warga yang menyebabkan beberapa orang terluka parah. Aang dan Katara pun langsung memadamkan api dengan kekuatan mereka. Tak lama kemudian, setelah api berhasil dipadamkan, mereka berkunjung ke rumah Theo. Di sana Theo berteori bahwa ledakan itu sengaja dilakukan oleh mata-mata negara api yang sengaja menteror kota Umazu. Mendengar hal itu, Aang yang bertugas sebagai Avatar bersama teman-temannya berniat untuk membantu menangkap mata-mata tersebut. Mereka membuat rencana yang matang. Aang dan Theo akan terbang menuju gua yang diduga sebagai tempat persembunyian mata-mata negara api. Sementara Sokka akan di rumah membantu Pak Parto untuk merancang dan membuat balon udara pesanan dari Raja Umazu. Di lain tempat, terlihat Katara tak sengaja bertemu dengan Jet ketika ia melihat seorang mata-mata negara api yang sedang mengobrol dengan Pak Parto. Dari kejadian ini, mereka tahu bahwa Pak Parto adalah bagian dari mata-mata negara api. Jet pun langsung mengejar mata-mata negara api tersebut hingga ke dalam hutan. Tapi di dalam hutan, mata-mata itu tidak sendirian. Ia telah ditunggu oleh dua temannya yang langsung menyerang Jet dan Katara. Sedangkan Jet dan Katara pun juga tidak sendirian. Jet mempunyai pasukan yang merupakan para remaja korban kekerasan negara api, yang memang tinggal di sekitar hutan itu. Dan mereka dengan mudah menghabisi mata-mata itu. Awesome shooting there, Longshot. We're better on our side. Sedangkan Aang dan Theo yang telah sampai di dalam gua tak menemukan seorang pun di dalam sana. Namun ia menemukan sebuah jubah dan barang-barang milik Jet, yang berarti bahwa teror bom di kota Umazu bukanlah perbuatan mata-mata negara api, melainkan ulah dari Jet dan kawanannya. Mereka juga menemukan segalon bom jeli yang cukup kuat untuk menghancurkan kota Umazu.
Mereka pun membawa barang tersebut ke rumah Theo dan menjelaskan temuannya kepada Katara dan Sokka. Namun, semua cerita Aang dibantah oleh Katara. Jelas saja, karena Katara baru saja menghabisi mata-mata negara api di tengah hutan bersama dengan Jet. Dan Katara mengatakan bahwa ia melihat sendiri Pak Parto sedang bernegosiasi dengan mata-mata negara api tersebut. Untuk membuktikannya, Katara akan menemui Jet. Dan akhirnya Katara menemukan fakta bahwa semua itu memang perbuatan Jet. Karena Jet menganggap bahwa kerajaan kurang greget untuk menghabisi kerajaan api, dikarenakan para pejabat yang sibuk dengan korupsi. Maka ia dan kawanannya berniat untuk menghabisi raja dari kerajaan tanah dengan menukar tas yang berisi rancangan kepada raja dengan bom jeli yang telah ia siapkan sebelumnya. Sokka was right. You are the bad guy. Melihat kejadian itu, Katara marah dan langsung memanggil Aang dan Sokka untuk menghentikan Pak Parto sebelum Jet meledakkan bom tersebut. Tapi di tengah jalan, mereka dihadang oleh Zuko dan pamannya. Dengan terpaksa, Aang melawan mereka sendirian, sedangkan Katara dan Sokka bergegas menghentikan Pak Parto. Mereka berdua pun menggunakan kereta luncur aneh yang bisa naik dan turun bukit dengan cepat. Beruntungnya mereka tiba tepat waktu. Katara langsung menggunakan kekuatannya untuk menggagalkan ledakan bom jeli milik Jet. Kembali ke Aang yang sedang berhadapan dengan Zuko. Karena Zuko terlalu berambisi untuk menghabisi Aang, ia mengeluarkan jurus-jurus apinya dengan membabi buta. Hingga ia lupa bahwa ia berada di kota Umazu, yang terkenal dengan negara yang anti negara api. Masyarakat pun langsung tahu dan membuat tentara negara pengendali tanah datang dan akan menangkapnya. Namun, Paman Iroh justru mengeluarkan jurusnya untuk mengalihkan perhatian para tentara, sehingga Zuko bisa menyelamatkan diri. Tapi di sini Aang juga ikut ditangkap karena terlibat dalam pertarungan tersebut.